Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati Denia, mahasiswa S1 Farmasi Alih Jenjang angkatan 2022 di kampus Universitas Megarespi Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas wawasan ilmu farmasi oleh dosen pengampu Bapak Saparudin Latu, SSI MHM. Adapun topik yang akan saya bahas pada video ini yaitu tantangan dan peluang farmasi di masa depan. Wawasan ilmu farmasi. Peluang dan tantangan farmasi di masa depan. Farmasi. Sampai sekarang belum banyak orang yang mengetahui apa itu farmasi. Farmasi sesungguhnya adalah salah satu cabang dari ilmu kesehatan, namun berfokus pada dasar-dasar seluk-beluk mengenai obat-obatan seperti identifikasi, seleksi, preservasi, kombinasi, aksi farmakologi, serta analisis dan standarisasi bahan-bahan obat. Maka kemudian peran sebuah perguruan tinggi farmasi untuk melahirkan lulusan-lulusan terbaik serta dianggap mampu mengabdi pada masyarakat yang kemudian kita kenal sebagai farmasis. Seorang farmasi kelak akan dihadapkan dengan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran. Itulah mengapa karakter-karakter seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang farmasis. Selama menempuh studi, mereka akan menghadapi banyak penelitian, hafalan, dan praktik kerja yang berkaitan dengan pembuatan serta pemahaman seputar obat-obatan. Peluang farmasi di masa depan. Soal prospek lulusan farmasi jangan ditanya. Lulusan farmasi bisa dibilang sebenarnya merupakan lulusan yang prospeknya cerah. Contoh tempat-tempat yang memerlukan tenaga farmasi adalah 1. Bidang pemerintahan, terutama di Dinas Kesehatan dan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. 2. Bagian administrasi pelayanan obat di instansi pemerintahan, Polri atau TNI. 3. Dosen pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai dosen di bidang farmasi. Tak hanya yang disebutkan di atas, dalam bidang perindustrian pun lapangan pekerjaan bagi lulusan farmasi terbuka lebar. Di Indonesia sendiri telah banyak kita ketahui perusahaan atau industri yang bergerak di bidang kesehatan dan memproduksi obat-obatan, bahkan bisa sampai diterima bekerja di bank. Dikarenakan lulusan farmasi lebih sering didapatkan sebagai orang-orang yang terbiasa untuk teliti dan terlatih untuk tekun, di mana jenis orang seperti inilah yang dicari oleh perbankan. Dari sini bisa kita lihat bagaimana sesungguhnya peluang seorang lulusan farmasi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sekaligus mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Tidak sekedar pada satu tempat, tapi bisa lebih luas dari itu. Namun, sejalan dengan peluang yang ada, muncul pula tantangan tersendiri bagi lulusan dan perguruan tinggi farmasi. Selain yang telah disebutkan di awal, bahwa masih banyak terutamanya dari kalangan masyarakat yang belum mengenal apa itu sebenarnya ilmu farmasi, tapi juga peluang pekerjaan apa saja yang tersedia bagi lulusan-lulusan farmasi tersebut. Maka disinilah perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya kehadiran seorang farmasis yang sesungguhnya juga punya andil penting serta tanggung jawab dalam bidang kesehatan, tak hanya sebagai pendamping dokter untuk penanggung jawab obat-obatan untuk pasien semata, sehingga dari sini dapat menarik minat terutamanya dari kaum muda untuk memasuki studi kefarmasian dikarenakan lulusan farmasi di Indonesia khususnya yang menjadi apoteker masih sangat kurang. Apoteker, kini siapa yang tak mengenalnya sebagai salah satu tenaga profesi di bidang kesehatan ini? Apoteker adalah orang yang memiliki dasar pendidikan serta keterampilan di bidang farmasi, serta diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas kefarmasian, di mana tugas utamanya adalah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang meliputi pembuatan termaksud pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan-bahan obat, dan obat tradisional. Kini seorang apoteker dialamatkan pada kebutuhan masyarakat sekaligus pasien secara individual. Namun data berbicara, saat ini di Indonesia baru ada sekitar 30 ribuan apoteker, sedangkan rasio apoteker di Indonesia masih 1 berbanding 8.000, di mana jumlah ini masih jauh dari kata ideal. Contoh nyata bisa kita saksikan di rumah-rumah sakit yang kebanyakan hanya menyediakan 1 atau 2 orang apoteker saja. Di rumah sakit, instalasi farmasi adalah tempat apoteker berprofesi, di mana seharusnya peran seorang apoteker adalah sebagai decision maker di bidang obat. Tetapi dalam kenyataannya, peran apoteker hanya sebatas pengadaan kebutuhan obat.
Peran apoteker sebagai konsultan obat sudah terpenuhi di tangan dokter. Belum lagi, tepat pada tanggal 1 Januari 2014 kemarin, pemerintah Indonesia resmi menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau yang kita kenal dengan JKN. Pada prinsipnya, JKN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, yang diberikan kepada masyarakat yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Setelah penerapan JKN di Indonesia, banyak spekulasi mengenai dampak dari penerapan sistem baru tersebut kepada fungsi apoteker di Indonesia. Dengan melihat peraturan dan struktur organisasi fasilitas kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa peran apoteker hanya terbatas pada pengelolaan dan penyediaan obat dan alat kesehatan. Sistem tersebut semakin mengurangi kesempatan apoteker untuk bersuara, bernegosiasi, dan mengaktualisasikan diri sebagai tenaga kesehatan. Yang dijelaskan di atas baru sebagian kecil dari tantangan yang kelak akan dihadapi oleh lulusan-lulusan farmasi atau farmasis-farmasis muda. Belum lagi jika berbicara pada segi lain dari prospek lulusan farmasi yang sebenarnya dapat menjadi peluang besar jika saja pemerintah sedikit memperhatikan dan berpihak pada salah satu bidang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.